Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Shalom Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun berada. Saya senang bisa berjumpa dalam siaran suluh ini. Saya Pramudiono, penjuru agama Kristen Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, akan menyampaikan berkat firman Tuhan bagi kita semua dalam siaran suluh suara penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada saat ini kami bisa kembali dipertemukan di dalam acara program suluh. Tuhan memberkati kami yang sudah siap menerima firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan akan membuka hati pikiran kami supaya firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan, Tuhan akan memberikan pengertian dan Roh Kudus akan memberikan kami pemahaman atas firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi jelas dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhir pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siaran suluh pada saat ini diberikan tema yaitu diciptakan untuk pekerjaan baik. Sekali lagi, diciptakan untuk pekerjaan baik. Nats firman Tuhan akan kita baca bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun berada, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diubahkan menjadi ciptaan baru. Kita sudah lahir baru, lahir kembali. Kehidupan kita tidak sama dengan sebelumnya, sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita menjadi ciptaan Allah, buatan Allah yang baru untuk dengan tujuan memberikan hidup kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita perbuat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik atau kebajikan. Tuhan Yesus juga ingin supaya kita memancarkan kasih-Nya di tengah dunia ini. Lewat perbuatan baik ini, apa yang kita lakukan ini tentunya akan memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa kita di surga. Saat ini kita akan belajar memahami
tentang perbuatan baik itu. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan kita. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dalam Yohanes 3:16 yang sering kita dengarkan. Ayat inilah yang membuat kita tidak ragu-ragu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima keselamatan daripadanya. Oleh sebab itu, hubungannya dengan berbuat baik ini apa? Hubungannya adalah bahwa perbuatan baik ini sebagai ucapan syukur atau sikap kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita dan dari hukuman kekal. Makanya Tuhan ingin supaya kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan berbuat baik. Ada beberapa hal yang akan kita pahami tentang perbuatan baik itu. Akan saya jelaskan satu demi satu. Yang pertama, perbuatan baik itu adalah buah dari iman. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus mengatakan bahwa iman itu harus disertai perbuatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah dengan perbuatan kita, tindakan kita, sebagai membuktikan bahwa kita adalah orang percaya, yaitu salah satunya dengan berbuat baik. Nah, perbuatan baik inilah maka ini merupakan buah atau hasil dari iman kita pada Tuhan Yesus. Bukan karena usaha manusia atau usaha kita sendiri, tetapi di sana merupakan bukti dan hasil dari iman kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita melakukan perbuatan baik ini. Kemudian yang kedua, perbuatan baik itu adalah buah Roh Kudus. Perbuatan baik adalah buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa buah roh itu dihasilkan dari karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, yang berkarya dalam diri kita, menghasilkan karya-karya Roh Kudus. Salah satunya adalah karakter berbuat baik. Buah roh ini adalah karakter Kristus yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kebaikan, perbuatan baik ini harus nampak dalam hidup kita. Orang bisa melihat kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dengan mereka melihat perbuatan baik kita. Bukan untuk ditonjol-tonjolkan, ditunjuk-tunjukkan, tapi inilah hasil dari kita percaya pada Tuhan Yesus, yaitu mengeluarkan buah kebaikan. Yang ketiga, perbuatan baik itu adalah sebagai cara kita untuk menjadi terang. Di dalam Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik kita ini salah satu cara untuk kita bisa menjadi terang.
kita ini adalah terang. Kita ini adalah terang. Dan cara untuk bisa menyatakan bahwa kita adalah terang dunia adalah dengan berbuat baik. Berbuat baik inilah yang akan kita nyatakan di tengah-tengah dunia yang dimana dunia itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan perbuatan kegelapan, dan kita hadir di dunia ini untuk menjadi terang, untuk membawa terang bagi dunia sekitar kita. Perbuatan baik inilah yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kapan dan dalam hal apapun. Mari kita berbuat baik. Dengan berbuat baik itu maka kita akan bisa memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi nama Tuhan melalui sikap hidup kita di tengah masyarakat, di tengah di mana kita berkumpul dalam kehidupan kita sehari-hari, di gereja, di keluarga, dimanapun juga. Mari kita akan nyatakan terang Kristus melalui perbuatan baik kita. Kemudian yang keempat, perbuatan baik dilakukan harus dengan 3T. Saya singkat menjadi 3T. Perbuatan baik ini dilakukan dengan 3T. Apa itu? Yang pertama, tanpa pamrih. Yang kedua, yaitu tanpa membeda-bedakan. Dan yang ketiga, yaitu tanpa jemu-jemu. Perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih itu artinya bahwa kita tidak ada motivasi terselubung di saat kita berbuat baik. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 46 sampai 47, firman Tuhan berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik itu dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa meminta balasan atau imbalan. Kalau kita berbuat baik, maka itu harus kita lakukan dengan tulus hati. Oleh sebab itu, kita ketika berbuat baik jangan memikirkan apakah nanti saya akan dibalas oleh orang itu atau tidak. Kita jangan memikirkan hal itu. Sebab itulah kita harus melakukan perbuatan baik ini tanpa pamrih. Kemudian perbuatan baik juga dilakukan tanpa membeda-bedakan. Apakah dia orang yang kita kenal, apakah dia adalah teman kita, atau dia keluarga kita, atau orang asing yang tidak kita kenal, yang kita temui di jalan. Kita harus juga berbuat baik kepada mereka saat ada kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan status sosial, agamanya apa, apakah latar belakangnya baik atau tidak. Nah,
itu kita harus menyingkirkan hal-hal itu. Karena kita berbuat baik tidak membeda-bedakan, berbuat baik tanpa pilih-pilih. Kepada semua orang kita harus berbuat baik. Seperti yang difirmankan di dalam Matius pasal 5 ayat 40. Matius 5 ayat 45 mengatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan saja memberikan hujan kepada orang yang baik dan yang jahat, memberikan matahari, menyinari matahari ini kepada seluruh umat manusia, tidak pilih-pilih. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita meneladani Dia untuk berbuat baik tanpa pilih-pilih, tanpa membeda-bedakan. Kemudian perbuatan baik T yang ketiga, yaitu tanpa jemu-jemu. Ya. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perbuatan baik itu mari kita lakukan terus-menerus. Jangan pernah jemu-jemu, atau jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Seburuk-buruknya mungkin kita dinilai orang, kita pun bisa untuk berbuat baik. Tidak harus kita menjadi orang yang kaya dulu. Selama kita ada kesempatan, selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, disitulah Tuhan ingin kita untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak harus memberi uang, tapi bisa juga memberi penghiburan, menolong yang susah dengan menghibur, menguatkan dia, mendoakan, menasehati orang-orang yang sedang putus asa. Itu adalah perbuatan baik kita yang bisa kita lakukan tanpa jemu-jemu. Dan yang terakhir, bahwa perbuatan baik kita akan mendapat balasan dari Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah akan memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi setiap perbuatan baik yang Bapak Ibu Saudara lakukan kepada siapapun, Tuhan itu akan membalas kita. Ya, Tuhan akan membalas kita. Jadi Tuhan tahu dan mengingat kapan kita berbuat baik. Tuhan itu tahu, maha tahu, sehingga setiap perbuatan baik kita dicatat oleh Tuhan, dan suatu ketika nanti kita juga akan bisa menerima balasan dari Tuhan. Kita akan dibalas dengan perbuatan baik juga dari orang-orang lain, mungkin dari orang-orang yang tidak kita kenal, mungkin dari orang-orang yang pernah juga menolong kita, tolong kita bisa mendapatkan perbuatan baik itu. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membalas perbuatan baik kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar untuk kita terus berbuat baik kapanpun dan dimanapun berada. Sebab perbuatan baik itu adalah ciri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai iman,
yang menghasilkan buah-buah roh dan menjadi salah satu tanda bahwa kita adalah anak-anak terang. Terang Kristus ada dalam diri kita pancarkan lewat perbuatan baik kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mempelai Kristus dimanapun berada, demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini lewat siaran suara penyuluh pada saat ini. Kiranya firman Tuhan akan kita lakukan dalam kehidupan kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui setiap perbuatan baik kita. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Pada saat ini kami boleh mendengar akan sebagian firman-Mu untuk kami bisa melakukan setiap perbuatan baik dimanapun kami berada, kapanpun, kepada siapapun. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan biar firman-Mu akan menjadi kekuatan dan sekaligus menjadi cara kami untuk bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pendengar, pemirsa siaran Suluh pada saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Saat ini sedang lemah iman, Kau kuatkan. Jika mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka sedang putus asa, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka, supaya mereka boleh juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami syukur buat firman-Mu. Kami naikkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, program Suluh kita pada saat ini. Sampai berjumpa dalam program Suluh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Suluh, suara penyuluh. Suluh menjadi penerima.